sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila radi Syekh Dinin Aulia Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila radi Syekh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Thumma ila radi Syekh Habib Ali bin Husain Al-Attas. Thumma ila Abil Mahbub radi Syekh Wiyaki Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Muhammad Saleh Raili wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim. ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشارف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم. ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم Haji Ahmad Mawardi Betawi bin Haji Abdullah. ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Siti Maqbullah binti Haji Zainal Abidin. ثم إلى المرحوم Pak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur. ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim. ثم إلى المرحوم Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail. ثم إلى المرحومة Ibu Hajah Armani binti Ki Haji Jani Asyik. Thumma ilal marhum Pak Haji Ahmad Qorizi Ahmad Muwardi. Thumma ilal marhum Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Muwardi. Thumma ilal marhumah Ibu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur. Thumma ilal marhumah Ibu Hajah Siti Munirah binti Haji Abdullah Nur. Usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dunubahum wa ya'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim. Wa barik lana ya Allah wa barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi siri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا يا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala faslun wa alaika in kana laka malun fihi zakatu ya bi ikhraji zakatin tayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajhallahi mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha. Benar itu ya? Inda huduri waqtihi min ghairi ta'khirin. Faslun, ini suatu fasal. Wa alaika, dan mustilah atas dirimu. In kana laka malun, jikalau ada bagimu itu harta, ya. Jikalau ada bagimu itu harta, punya harta kita, ya, punya harta. Fihi zakatu, yang padanya itu pada harta itu, pada mal itu ada zakat, ya, ada zakat. Artinya ada kewajiban zakat.
Sebab kayak orang kata gini, hukum zakat apa? Hukum zakat, bayar zakat hukumnya apa? Wajib, begitu. Buat siapa? Buat orang yang punya harta, gitu ya. Kalau nggak punya harta, ente liatin nggak bayar zakat mal, roro zakat mal gitu ya, buat makannya susah, itu nggak wajib buat dia. Ya, artinya yang sampai hartanya itu kepada sekalian syarat-syaratnya, ya, ada ada sampai nisabnya, sampai haulnya, ya, milku tam buat dia. Nah, itu artinya mereka tuh yang sampai kepada syaratnya itu yang mampu untuk, yang wajib untuk membayar zakat. Bi ikhraji zakatin, ya, dengan mengeluarkan zakatnya. Jadi wajib pada hartanya dengan mengeluarkan zakatnya. Thayyibatan biha nafsaka, yang menjadi bagus dengan zakat itu kepada dirimu, ya. Qasidan biha, wajahallahi, ya, yang bertujuan zakat itu wajah Allah, semata karena Allah, semata karena Allah, begitu. Jadi orang bayar zakat mesti punya tujuan menyengaja karena Allah Ta'ala. Jadi nggak semata biar dibilang orang baik, orang dermawan, nggak, ya, tapi emang karena Allah Ta'ala semata. Kewajiban justru dia nggak bayar dosa. Mubadiran bitamyiziha, yang bersegera, ya, bitamyiziha, tamyiz, dengan membedakan zakat itu. Jadi kita kalau punya harta itu sampai kepada wajib zakatnya, bedain tuh mana yang mau kita keluarin, pisahin sama duit kita yang bisa kita makan, gitu. Ini duit zakatnya nih, ya, ini yang bakal kita sendiri, itu pisahin. Tamyiz, mubadir, segera, jangan taran-taran. Wa tafriqiha, dan juga bersegera dalam urusan tafriq. Tafriq itu ngebagiinnya, ya, menyalurkannya, gitu, tafriq. Jadi kalau kita punya duit zakat, kita dipisahin nih, keluarin deh buruan. Aduh, sayang juga dikeluarin. Jangan begitu, kita ada niat zakat, ya, qasidan, menyengaja gitu ngeluarin zakat, jangan pakai ditahan-tahan, keluarin lah, ya, keluarin. Maksudnya? Ya, dari pemberian zakatnya kita yang nganterin apa bagusnya, yang baiknya mana? Yang wajib, apa yang wajib? Yang menerima zakat namanya mustahik, gitu ya. Orang-orang yang hak, begitu. Itu karena haknya mereka pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka, gitu, ya. Kayak fakir, miskin. Mereka kurang apa itu? Kurang harta. Kira-kira kalau orang kurang harta itu senang atau sedih? Sedih. Mereka dengan sebab kurang hartanya udah sedih, gitu. Terus dipanggilin lagi, suruh ngantri, gitu, ya. Nambahin malunya, jangan, anterin aja ke rumahnya. Jadi kita, iya. Jadi tujuannya apa ya? Biar kita ini jaga muruah mereka, gitu, ya. Jangan tang-tang susah, ya, tang-tang fakir miskin suruh ngantri sampai 1 kilo, gitu, ya. Cuman buat dapetin duit zakat yang nggak seberapa, ya, dibagi-bagi banyak orang, antrin aja. Jadi muruah mereka nih, harga dirinya kita pelihara, gitu, ya. Ya mohon maaf nih, dulu Al-Walid Malim Syafi'i juga bilang gini, sama ada kayak orang sekarang bikin santunan yatim itu kadang-kadang dikumpulin di masjid, dipajang tuh, ya, pajang depan masjid, nanti orang atu-atu suruh ngusapin palenya, gitu. Bagusan mana yang kayak begitu? Apa dianterin ke rumah? Oba komentar. Cukup dengan keyatimannya mereka tuh sedih, gitu, sedih, ya. Udah sedih pakai dipajang lagi, begitu, ya. Kata apa, nambahin sedih orang, jangan, anterin aja ke rumahnya, gitu. Jadi nggak nambahin kesedihan, gitu, ya, nggak menambah kesedihan, ya. Iya, cakep begitu, ya, cakep begitu. Jadi pembagian zakat, iya, cakep begitu. Jadi ya kita jaga deh, ya.
Artinya mereka dengan keadaan susahnya aja udah sedih gitu ya, kayak tambahin suruh ngantri lagi. Terkadang udah ngantri, ada yang bandel nyelak-nyelak, diomelin, udah susah ngantri diomelin begitu, kasihan. Kadang-kadang ibunya terpaksa kan. Iya, khawatir. Iya, lebih baik Anterin lebih bagus. Diantarkan lebih bagus. Jadi nggak nambah kesedihan orang gitu intinya. Tujuannya itu. Jadi mubadiran bersegera bitamyiziha, dengan membedakannya, itu membedakan tuh harta kita yang buat dipakai dan harta yang buat dizakatin. Wa tafriqiha, dan bersegera untuk menyalurkannya gitu ya. Bagi-bagikannya. Inda huduri waktihi, tatkala udah hadir, udah sampai waktunya. Ya kapan sampai waktunya? Setahun ya, haulnya setahun gitu ya, haulnya setahun. Keluarin dah. Kalau belum setahun dia dikeluarin dulu, dicicil boleh nggak? Boleh, tapi nanti pada akhirnya ya dihitung lagi tuh sampai nggak nisabnya hitungannya. Waduh, udah setahun dikeluarin dia, umpama di setiap bulan dia ngeluarin 100.000 ya kan. Kalau setahun kan 1.200.000, pas dihitung dengan hartanya itu mestinya dikeluarin 1.500.000, tambahin lagi 300 di ujungnya dah gitu ya, tinggal tambahin boleh. Jadi udah jatuh hisab dulu. Udah. Yang penting nanti tetap kumulatifnya setahun, haul ya, haul. Kalau ternyata pas setahun dia dikeluarin zakat, pas setahun dihitung nisabnya nggak sampai. Kan kalau mal tuh emas kan, ukuran emas 80 gram ya. 80 gram berapa sekarang? Oh, 1 juta sekarang ya? Oh iya, mahal. Dulu kita hitung-hitungan masih 400.000 dulu, sekarang 1 juta. Ya, kita udah nggak jarang lihat emas gitu ya. Itu kalau umpama dianggapnya itu awal kali dikeluar ada duit 80 juta ya, seukuran 80 gram emas. Lalu dikeluarkan setiap bulan cicil sama dia tuh. Kalau kita dapat duit 80 juta nih pagi, sore udah wajib zakat bulan? Hah? Belum setahun. Baru pagi belum seharian gitu. Yang 80 juta. Gitu kalau zakatin dicicil gitu. Ternyata pas nanti kumulatif dihitung itu nggak ada selama sampai setahun duit 80 juta ya. Tahu-tahu bininya minta beliin motor gitu kalau macem ya, yang sisa cuman 6 juta begitu. Maka yang awal dia keluarkan nanti ternilai sedekah gitu. Sedekah bagus juga ya, kan zakat sedekah juga, cuman kalau zakat sedekah wajib gitu ya. Kalau umpama kita sedekah yang biasa ya itu terhitung sunnah. Kalau umpama sunnah itu pahalanya lebih dari yang wajib. Kalau yang sunnah nggak dikerjain nggak dosa, kalau yang wajib nggak dikerjain dosa begitu. Makanya kita kalau umpama ada orang ngerjain sunnah yakin yang wajib udah dikerjain gitu ya, karena sunnah kan tambahan. Iya, makanya kita kalau kita lihat nih ada orang umpama nih dia ngikut tuh sembahyang ba'diyah dhuhur begitu ya, yakini kalau dia dhuhurnya udah gitu. Mana ada orang sembahyang ba'diyah dhuhurnya belum, kan nggak ada ya gitu. Pasti yang wajib udah duluan begitu. Makanya kalau lihat pahala gak dia namanya yang sunnah. Yang sunnah ditinggalin nggak dosa, yang wajib tinggalin dosa gitu ya. Jadi ada syarat pada zakat itu sampai setahun ya, nisabnya sampai milkut tam. Min ghairi ta'khirin, dari tanpa mengakhir-akhirkan, nggak diakhir-akhirin yang ngeluarinnya ya, udah dipisahin, bagi deh segera, jangan bagi antar-antaran gitu ya. Sayang juga ngeluarin. Kalau sayang ukuran gitu tuh nggak jadi tuh ya, sayang ngeluarin zakat nggak jadi gitu, nggak jadi keluar, sayang. Orang kan kalau main duit suka sayangan, kalau nggak sayangan dikeluarin aja dah gitu. Makanya disegerain, mubadiran, segera. Fa'in fa'alta dzalika, maka jikalau kau kerjakan yang demikian itu,
ya, tentang perkara zakatnya kita pisahin terus kita bagiin segera. Darat alaikal barakatu, niscaya melimpah, ya, berlimpah berkah gitu ya, berlimpah atas dirimu al barakatu, keberkahan. Jangan khawatir, berkah. Orang ngeluarin zakat berkah. Walaupun syariatnya duit berkurang, tapi hakikatnya itu justru yang jadi berkah gitu ya. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairati, dan berlipat ganda ya atasmu anwa'ul khairati, bermacam-macam kebaikan, berlipat ganda kebaikan yang kita kerjakan kalau kita keluarin zakat tuh ya, nggak dihitung cuma satu, hitung dua, enggak, berkali-kali lipat Allah jadikan kebaikan kita. Satu kebaikan berkali-kali lipat Allah jadikan. Kalau yang biasa-biasa saja, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan Allah ganjar 10. Bagaimana kalau dia orang yang mengeluarkan zakatnya, bisa mungkin ribuan bahkan jutaan kali lipat Allah Ta'ala gandakan kebaikan satu dari yang dikerjain begitu. Ada nggak orang yang berat ngeluarin zakat? Banyak ya, banyak. Yang mana orangnya? Ya, di sini nggak ada ya. Di sini insyaallah bagus semuanya. Soalnya jauh, ada jauh. Cuman katanya pindah dari sini repot. Nah, orang Allah pelihara kita dalam kebaikannya. Wasara maluka fi hirzin min jami'il afati, dan jadilah maluka, hartamu itu ya, harta kita yang mana? Yang seluruhnya, maknanya baik yang udah dikeluarkan dan yang tinggal, maknanya tersisa buat kita, itu harta kita. Fi hirzin, di dalam penjagaan, min jami'il afati, dari sekalian bahaya, terpelihara deh. Bukan cuma sekedar menyucikan harta, tapi menjaga harta dari bahaya ya, karena sungguh banyak terjadi fitnah dunia. Itu sebabnya man'ul usyri ya, itu menahan yang 1/10, nahan zakat gitu ya. Banyakan nahan zakat itu timbul fitnah dunia, banyak terjadi perampokan ya, terus penjamretan, bahkan kepada urusan badaniah ya, pokoknya segala macam kejahatan fitnah dunia dah. Sebab zakat itu yang nanti akan memberikan penjagaan untuk harta kita, min jami'il afat, dari segala bahaya-bahaya itu. Makanya urusan zakat pentingin gitu ya, pentingin. Bagi siapa? Bagi orang yang punya harta gitu ya, punya harta. Harta zakat fitrah walaupun setahun sekali, walaupun beras 3,5 liter, itu pun ada penentuannya siapa yang menjadi wajib gitu ya. Bagi orang yang mengalami 2 juzuk, ngalamin Ramadan, ngalamin Syawal ya, terus umpama dia yang pada saat mengeluarkan ada makanan buat dimasak pada malam hari raya dan hari rayanya, kalau nggak ada nggak jadi wajib buat dia, walaupun orang Islam taat, rajin sembahyang lagi ya. Kalau nggak ada bagaimana gitu. Kalau zakat dengan minjem boleh nggak? Ya, itu bukan zakat namanya ya. Iya, bukan zakat, nggak wajib buat dia, walaupun usahanya terhitung ibadah, tapi nggak wajib buat dia gitu ya. Kalau cuma fitrah ya, cuma hampir lebih gitu. Tapi wajib juga mengeluarkan fitrah ya. Gimana? Kan dia misalnya nerima fitrah. Nerima. Punya beras dah akhirnya. Beras ya. Sampai melebihi dia makan. Bisa makan. Iya. Kalau dikeluarin bisa makan. Iya, keluarin bisa makan. Wajib. Iya, itu namanya punya. Jadi kalau zakat fitrah kan syaratnya bukan punya duit mesti 200 juta, 100 juta, bukan. Punya beras buat dimakan besok gitu. Kalau ngeluarin dia punya beras, wajib. Ya kalau nggak punya nggak wajib. Ya, misalnya dia keluarkan 2. Iya. Dapat sampai setengah karung umpamanya kita ya. Ya boleh. Bukan boleh, wajib. Iya, wajib. Yang penting buat
makan pada saat setelah dikeluarkan ada gitu ya, ada. Wa 'alaika bi tamyizi zakati, dan mustilah atas dirimu dengan membedakan zakat. Pisahin tuh duit zakat tuh ya, yang mau kita keluarin tuh berapa duit gitu, pisahin. Thumma bi tafriqiha, dan kemudian musti atas dirimu dengan membagikan zakat itu. Wajtanib, dan jauhilah dirimu ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya, ya, jauhkan dirimu dari apa yang mengerjakan perihal tersebut ba'du abda'id dunya, oleh sebagian anak-anak dunia. Anak-anak dunia ini anak-anak yang pada kecintaan dunia gitu ya. Kalau cinta dunia sama harta demen apa enggak? Amananya gitu. Jauhin dirimu daripada perihal atau perilaku yang dikerjain sama orang-orang anak yang cinta dunia gitu. Ya, cinta dunia. Apa maknanya? Sama harta kecintaan betul. Akhirnya sama zakat ngecilin gitu. Enak aja nyarinya susah, suruh keluarin gitu. Walaupun cuman 2,5% nggak mau. Ya, itu anak-anak dunia nak maknanya. Ini pakai misalnya biasa rutin mengeluarkan zakat tiap tahun. Pas mau mengeluarkan zakat dapat musibah dia gitu. Misalnya ada ketipu apa gimana, itu gimana kayak itu? Kalau sekira-kira masih ada harta yang tinggal dalam artian sampai kepada nisabnya wajib. Tapi dengan sebab ketipunya hartanya jauh boros gitu. Apa boros? Ya, iya. 1 juta ketipu 750. Iya. Kan masih sisa 2,5 gitu. Kalau 1 juta sih nggak sampai nisab. Nah, misalnya 200 juta. 200 juta. 100 juta. Tinggal sisa 50 juta. Enggak wajib. Bahkan kalau dia punya utang, bayar utang dulu. Bayar utangnya dulu, jangan zakat dulu, bayar utang dulu. Nanti sisa dari itu semua tinggal berapa? Kalau sampai nisabnya baru bayar. Kita bicara zakat mal ya. Iya. Gitu. Jadi tetap ketentuan nisab haulnya itu ada gitu. Dia punya duit anteng-anteng 200 juta, lempengan pada saat mau sampai haulnya, ya mau sampai dekat waktunya, tahu-tahu dia mesti keluarin yang ngelebihin tuh sisanya daripada nisab. Katakan tadi 150 juta gitu. Ya, itu enggak jadi wajib. Cuman jangan jadi akal-akalan anak dunia lagi. Kadang-kadang begini orang. Punya duit 200 juta, wajib nggak? Wajib ya, sampai haulnya. Dekat-dekat haulnya nih, tinggal bulan depan nih, dia tahu nih bulan depan waktu ngeluarin zakat lagi setahun nih. Duit 200 beli mobil. Beli mobil. Ya, sisa 20 juta. Sisanya 20 juta. Mobil nggak kena hisap situ ya. Nggak dihitung mobil. Gitu. Akhirnya dibilang, saya bagaimana mau zakat, duit saya cuma 20 juta, nggak sampai nisab. Oh, iya. Tapi ngakalin namanya. Nah, itu kerjaan anak dunia itu begitu ya, kerjaan anak dunia begitu, macam-macam anak dunia kerjanya. Dia tahu zakat itu wajib, tahu duitnya ada begitu, dicari cara gimana ya. Aduh, sayang juga nih dia ini deh. Kan zakat sama saudara boleh nggak? Zakat sama saudara boleh ya, mau saudara zakat boleh, bahkan bisa lebih mengeratkan silaturahim gitu ya. Kasih aja sama saudaranya itu zakat ya, bukan bayar zakat mal nih, mudah-mudahan lo senang ya, begitu. Saudaranya terima, habis saudara terima, saudaranya ternyata orang yang wajib zakat juga, begitu yang wajib zakat juga, dihitung-hitung gitu, dibingung kemana ngurus zakatnya ya, biar erat lagi dah ke saudara lagi, ke saudaranya lagi yang ngasih zakat, duitnya balik lagi gitu ya, duitnya balik lagi. Nah, itu namanya ngakalin gitu ya. Kerja anak dunia tuh begitu. Hati-hati. Maka diperintahin wajtanib, jauhi dirimu dari kerjaan anak dunia, begitu tuh. Jadi zakat diakalin aja sama dia. Dia keluarin zakat, hakikatnya biar balik lagi ke dia duitnya, begitu. Ada orang begitu? Ada. Baik. Kemungkinan sepupu. Mudah-mudahan kita enggak. Itu pakai misalnya ini kan soal pembohong.
Mana begitu? Kalau nggak ditutupin dia nggak dapat kerjaan lagi yang akan datang. Ditutupin dari duitnya dia. Iya, Itu tutupin dulu. Tutupin dulu. Nggak apa-apa. Jadi walaupun uang jatuh misalnya itu dia belum dapat duit. Iya, artinya pada saat itu dia belum jadi wajib zakat. Iya. Seperti halnya juga syarat milkutam. Nah, kita bicara milkutam. Umpama ada seorang punya emas gitu ya. Tapi emasnya ini di Pegadaian. Gitu ya, emas di Pegadaian. Emas ada kurang lebih ada 80 gram. Wajib nggak kena zakat tuh? Ya. Iya, tapi di Pegadaian adanya gitu. Kalau Pegadaian punya kita bukan? Setengah milik namanya. Ya, setengah milik. Itu sebab di Pegadaian masih setengah milik, bukan milkutam, bukan punya kita yang sempurna, nggak wajib zakat. Sampai nanti benar-benar punya kita baru kita tebus gitu baru. Atau namanya syaratnya milkutam, ya, miliknya yang sempurna. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi jangan ngakalin dekat waktunya dia enggak ada sama dia. Nah, iya. Jadi gimana? Dia bukan zakat, nah ini anak kuliah mesti bayar. Nah itu kan kita utamanya nak dulu kan. Iya, artinya ada hal-hal yang kita mesti keluarin dulu. Ya, artinya jangan sampai kita sebab nanti bayar zakat tahu-tahu kita kesulitan, ya bukan begitu maknanya ya. Rapiin dulu yang berantakan, rapiin. Yang utang bayar utang dulu. Begitu. Jadi wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya, dan jauhilah olehmu dari apa yang dikerjakan perkara itu oleh sebagian anak-anak dunia. Wadzalika, dan yang demikian itu, anna ahadahum, bahwasanya seorang dari mereka dari anak dunia itu la yumayyizu zakata, mereka enggak misahin zakatnya an malihi dari hartanya. Walakin akan tetapi yasiru, dia jadikan kullama sadafa mustahikan, tiap kali dia menjumpai sebagai menjumpai seorang mustahik, ya orang yang berhak terima zakat, a'tahu kistan, ya maka diberikan kepada mustahik itu kistan, satu bagian hartanya, wa hasibahu, dan lalu dihitung tuh yang dikeluarinnya, hatta yastaufal qadra, sehingga memenuhi akan kadar al wajibah yang jadi wajib. Gitu boleh ya. Jadi kita kasih juga boleh gitu. Itu kita hitung gitu. Cuman alangkah cakepnya kita pisahin dari mula gitu ya. Jadi nggak pakai nanti yang buat zakat gitu ya, pisahin dari mula. Wala taqul min thimarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban 'indal hasadi. Ba'da badawi solahihi, ya. Dan janganlah kau makan daripada buahmu, buah-buahanmu, wazar'ika, dan juga ladang-ladangmu, ya pertanian, alladzi yaji'u nisaban, ya, yang akan datang nisabnya indal hasadi, pada saat panennya, ba'da badawi solahihi, setelah nampak solahihi, ya bagusnya itu buah-buahan atau tanaman, hatta sehingga ta'lamal qadra, engkau mengetahui akan kadarnya al wajibah, yang wajib minhu daripadanya, jafan, pada saat keringnya. Jadi sampai betul kita tahu ya berapa nih yang kita bakal keluarin dari itu semuanya. Kan kalau umpama kayak buah-buahan, ya kayak ladang sawah kan ketakar tuh ya, kehitung setiap kali umpama 1 hektar sekian, hitung tuh ya. Nah itu kita pisahin dulu tuh. Kalau belum kita pisahin jangan dimakan, karena nanti kita khawatir kurang daripada zakat yang semestinya gitu ya. Itu kan nanti orang pertanian tuh, kalau kita khusus dalam bab mutawalat, bab zakat itu ya, dari kitab yang panjang itu nanti ada namanya pertanian yang 10%, ada yang 5%, tergantung dari cara ngolahnya. Kalau emang dia pakai apa namanya irigasi ya, irigasi gitu, artinya dia modal gitu, zakatnya 5%. Kalau dia nggak pakai modalnya, ngandelin air hujan aja gitu ya, air hujan, air dekali aja udah dianuin pokoknya ya,
dia nggak pakai usaha lebih gitu 10%, nah gitu nanti ada takarannya ya. Ini yang mesti kita perhatikan itu. Ya, indal hasadi, pada saat nanti panennya dihitung tuh pada saat mau panen. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin, dan jikalau engkau berkehendak antakula untuk memakan min syajaratin daripada suatu pohon muayyanatin yang telah ditentukan, fala yajibu alaika, maka tidaklah wajib atas dirimu anta'rifa, ya, untuk mengetahui illal qadral wajiba minha, kecuali seukuran sekadar yang wajib daripadanya saja ya, fakat. Jadi kalau mama kita mau makan buah-buahan yang di pohon gitu ya, kita nggak mesti tahu ada berapa banyak segala macam yang kita bakal makan. Yang penting kita tahu kadar yang wajib kita keluarin berapa ya, segitu aja deh, cukup ya, cukup. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna man yahtalu fi isqati zakat, ya. Apa itu? Oh, bihibbatin wa nahwiha. Jadi, dan ketahuilah olehmu anna man yahtalu, bahwa siapa orang ya yang dia itu bikin tipuan fisqati zakati, pada menggugurkan zakatnya, bihibatin, dengan hibah umpamanya ya, wanahwiha, dan seumpamanya dihibah. Jadi dia buat manipulasi zakat gitu ya, biar gak kena zakat dah, akhirnya dihibah. Kalau dihibah kan ke anaknya dihibah gitu ya, dihibahin ke anaknya, tapi nggak jadi zakat, biar nggak kena zakat gitu. Nah, itu hati-hati juga tuh, namanya nipu. Yahtal tuh menipu gitu ya, bikin tipuan-tipuan zakat, hati-hati. Orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu gitu ya, Allah Maha tahu. Au yu'tiyaha, atau bahwa dia berikan tuh zakat itu ghairul mustahikin, kepada selain orang-orang yang mustahik. Mustahik yang orang-orang pada perlu, susah, yang punya hak zakat tidak kasih ya, yang nggak mustahik justru dikasih gitu, malah ilmi, sedangkan dia tahu, jadi tahu tuh perihal itu gitu, dia tahu, tapi dikasih aja sama orang-orang yang nggak mustahik justru. Wa yufarriquha, dan dibagikan zakat itu ala muqtadal hawa, atas kehendak keinginan hawa nafsunya, kalladzi yukhassu bi'ata'iha man ya'uda ilaihi minhu naf'un ajilan, seperti dikhususkan media itu bi'ata'iha, dengan memberikan zakat itu man ya'udu ilaihi, kepada seorang yang nanti bakal balik lagi sama dia gitu, naf'un, urusan kemanfaatannya. Jadi man ya'udu ilaihi minhu naf'un, diberikan tuh zakat kepada orang yang bakal kembali kepada dirinya daripadanya naf'un, suatu kemanfaatan gitu. Daripada dikasih ke dia orang-orang susah kata dia, ini kan kasih orang kaya, nanti saya kasih dibalas sama dia gitu ya, dibalas sama dia gitu. Saya kasih dia buah sekilo, bisa jadi balasan nanti berkali-kali lipat dari dia gitu. Paham gak anehnya ya? Dia nggak kasih orang yang hak, dikasih aja orang-orang yang bisa jadi manfaat buat dia gitu. Cari muka, kayak contohnya seperti orang yang cari muka, hati-hati, itu bahaya ya. Ajilan, segera, jadi kemanfaatan dengan segera gitu. Dulu ada cerita tuh ya yang suka kita dengar, ada orang bawain singkong ya ke rumah seorang gitu ya yang ngerti urusan agama, orang alim. Jadi kan kita ini
dianjurkan setiap kali menerima suatu kebaikan maka balas kebaikan tersebut. Ya. Idza huyitum bi tahiyah fahayyu bi ahsana gitu ya. Itu setiap kali kita diberikan suatu penghargaan maka balas penghargaan dengan sesuatu yang lebih bagus gitu. Dibawa tuh ke rumah seorang yang ngerti, bawa singkong bawa singkong. Pada saat itu dia ngomong sama yang dikasih tuh, ngomong bininya, dia punya apa nih buat dibalas sama dia nih, dia repot-repot bawain singkong ke kita. Kata bininya, ya Mbak, kita nggak punya apa-apa, cuman punya kambing doang seekor di belakang. Kambing, kasih kambing tuh ya, bawa singkong, bawa pulang kambing. Jalanan temu temen itu yang gotong kambing tuh, beli kambing nih, cie-cie digituin tuh ya. Ya bukan, tadi ke rumah Pak Haji saya bawain singkong doang, pulang bawain kambing begitu. Pak Haji mana itu yang di sana? Bener akal aja main, dia bawa singkong aja bawa pulang kambing ya. Dibeli duren dibeli duren banyak duren, harapan dia singkong aja balasannya kambing. Dibawa duren, Assalamualaikum Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Enggak, mau ngapain? Enggak nih, saya mau bawain duren aja, pikiran Pak Haji nih, mudah-mudahan Pak Haji doyan deh begitu. Ingat tuh kaidahnya tuh, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang bagus gitu. Ngomong sama bininya, Bu, kita bawain duren nih, kita balas apa nih? Ya Pak, kita nggak punya apa-apa kecuali singkong yang tadi kecuali singkong yang tadi doang. Dibawain singkong tuh ya, bawa singkong dibalas kambing, dibawa duren dikasih singkong yang tadi. Nah, itu hati-hati, kadang-kadang niat itu bisa menyesatkan seseorang daripada kebaikan gitu. Dia niatnya salah, iya, kecewa. Dikasih singkong, ini apa nih Pak Haji? Ya alhamdulillah deh, ya kita saling tukaran kebaikan deh. Kambingnya mana Pak Haji? Hati-hati ya, kadang-kadang niat yang jelek itu bisa menjerumuskan kepada kesesatan. La yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahu Allahu bimalihi. Ya Allah ya. Dan tidaklah akan keluar dari dunia. Apa maknanya enggak keluar dari dunia? Enggak akan mati itu orang yang kayak begitu, suka nipu-nipu masalah urusan zakat segala macam, ditipu sama dia itu. Maka orang yang begitu tidaklah akan keluar dari dunia, maknanya tidak akan mati orang tersebut. Hatta yu'adzibahullah, sehingga mengazab kepada orang tersebut oleh Allah Ta'ala bimalihi, dengan hartanya. Hati-hati ya, ini dikontanin gitu, dikontanin dengan hartanya. Makanya ya kadang waliyadzubillah gitu, jangan sampai kejadian sama kita gitu, harta kita musuhnya manfaat, tapi nanti takutnya habisnya itu dengan hal-hal yang sia-sia, nggak manfaat. Kenapa? Sebab karena keculasan kita dengan harta kita gitu, khawatir gitu ya. Mudah-mudahan kejadian sama kita gitu ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak insyaallah. Ya, wal adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun ya. Dan sungguh benar-benar azab akhirat itu lebih besar jikalau mereka senantiasa mengetahuinya ya. Hati-hati. Itu dulu ya, mundur sedikit ya. La yakhruju minad dunya hatta yu'adzibahullahu bimalihi ya. La yakhruju wallahu a'lam.